Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah. Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Dr. Andes Bahtiar Baharudin meresmikan industri daur ulang plastik dan bahan organik yang dikelola oleh Lembaga Kebersihan Wonomulyo, Matapa. Peresmian dilaksanakan di Wonomulyo, Kamis 14 November 2024. Dalam kunjungannya, penjabat gubernur mengapresiasi inovasi tersebut yang diinisiasi oleh masyarakat setempat dan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dirinya mengatakan bahwa inovasi daur ulang sampah ini dapat menjadi contoh bagi kabupaten lain di Sulawesi Barat. Kira ini kolaborasi luar biasa karena ini satu pemodelan. Ini mungkin inovasinya adalah satu pemodelan pengolahan sampah yang diinisiasi oleh masyarakat. Jadi masyarakat menginisiasi bermitra dengan pemerintah daerah di pengolahan sampah ini. Nah, ini Pak Bupati sudah merencanakan ini diduplikasi di kecamatan-kecamatan di seluruh Polman, dan jika ini dilakukan secara konsisten, insya Allah masalah sampah di Polman ini akan sedikit teratasi. Dan ini memang masalah kita, dan ini juga sesuai dengan arahan kebijakan Presiden para menteri kita bahwa salah satu program prioritas kita itu bagaimana menjaga ekosistem lingkungan. Kedaulatan pangan itu hanya bisa diciptakan kalau lingkungannya terjaga. Karena mau tanam tumbuhan, mau pelihara hewan maupun ikan, itu hanya bisa dia hidup bertahan dengan baik, namanya tumbuhan, hewan atau ikan yang jadi sumber pangan itu kalau lingkungan terjaga. Kalau banyak sampahnya pasti ikannya mati, ya kan? Kalau banyak sampahnya pasti nanti ternaknya juga akan dapat penyakit, begitu juga tumbuh-tumbuhannya. Jadi ini adalah sebuah ekosistem. Jadi daulat pangan itu adalah satu ekosistem dengan lingkungan, termasuk salah satunya soal sampah. Nah, ini saya kira inovasi dan prestasi yang luar biasa. Sekali lagi saya memberikan satu penghormatan dan penghargaan tingginya. Oleh karenanya juga saya juga sama mengetahui betul bahwa satu Sulbar ini masalahnya sampah. Tidak, selama ini kita belum melihat contoh sebuah kabupaten yang pengolahan sampahnya sudah kita anggap bagus. Satu Sulbar nih, belum ada satu kabupaten. Nah, hari ini inovasi kecil dilakukan oleh Pak Bupati, tentu saya memberikan penghargaan setinggi itu. Seluruh kabupaten belum ada, jadi masih manual semua. Lihatlah seluruh kabupaten itu hampir seluruhnya masalah sampah. Nah, ini belum kita, dan saya sampaikan tadi ini adalah bagian sebenarnya soal teologi juga, soal keimanan. Andainya seseorang, kita semua meyakini agama kita masing-masing, mestinya sampah tidak ada di lingkungannya, karena kebersihan bagian dari iman. Kan itu jelas-jelas dalam Al-Quran dan sama hadis disampaikan seperti itu. Saya kira itu yang dari saya. Nanti tahun depan juga saya akan membantu mobil sampah untuk Polman, dan mungkin kabupaten lainnya menjadi prioritas kita. Karena ini Polman ini masalah sampahnya sudah pada titik merah sebenarnya. Itu titik merah. Kita lihat di banyak tempat, tapi semua yang lain, Majene juga sama, Mamuju juga sama. Saya kira ini harus kita segera selesaikan. Sementara itu, dalam sambutannya, penjabat Bupati Polewali Mandar, Dr. Andes Ilham Morahima mengatakan akan terus mengembangkan industri pengolahan sampah di Kabupaten Polewali Mandar. Dirinya berharap ke depan masalah sampah di Kabupaten Polewali Mandar dapat teratasi melalui kerjasama masyarakat, lembaga, dan pemerintah daerah. Ada seorang anak muda yang bernama Pak Haris, ya kebetulan dia orang tuanya tokoh masyarakat. Beliau yang memiliki pasar di pasar ikan ini yang baru, pokoknya dulu Haji Asri, ya langsung menyambut baik. Saya langsung datang meninjau ke sini gudang ini, wah ini cocok. Ayo DHK bantu apa yang bisa berikan, bangun tempat ini. Kita berikan mesin ini di pemerintah daerah Pak Bu, ya, ya, kita bantu. Alhamdulillah dia punya Pak Haris ini yang punya gedung, yang punya tanah, punya pekerja. Ya, akhirnya jadilah tempat ini belum ada 1 bulan ya Pak Menang, ya. Jadi ini langsung jadi hari ini. Alhamdulillah, memang ini satu berkah sehingga persoalan sampah insya Allah dengan cara pengolahan sampah kita tidak akan lagi membuang sampah ke depan. Insya Allah hanya yang perlu kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan kapasitas pengolahannya, menambah pabrik, ya, menambah mesin,
Dan insya Allah di Amola yang TPA kita ini kita akan bangun 2 unit di sana Pak Bu, sementara di pembangunan mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan ke depan kita resmikan lagi untuk sampah yang ada di Matakali, Polewali, dan Binuang. Dan kita akan rencanakan di 2025 kita anggarkan lagi untuk sampah lagian Balanipa, Tinambung, Limboro. Ya, jadi dengan demikian semua masalah sampah akan bisa kita atasi dengan pola kerjasama seperti ini. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan 2 unit motor sampah oleh PT Bank Sulselbar kepada pengelola Lembaga Kebersihan Wonomulyo. Syukur dan terima kasih diucapkan Ari Satrio atas dukungan dan kerjasama pihak terkait. Sebenarnya baru mulai beberapa bulan, belum cukup 1 bulan sih, tapi 1 bulan terakhir kita uji coba mesin segala macam. Dan insya Allah kita akan betul-betul dan serius menangani sampah, khususnya di Kecamatan Wonomulyo. Karena ini sudah urgent mulai dari tahun 2018-2019 yang lalu. Alhamdulillah kita dibantu dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolman, beliau sendiri yang sangat aktif dan sangat senang untuk membantu kita seperti itu. Harapannya kepada pemerintah ada yang mungkin yang diharapkan? Harapannya sangat besar sekali, tetap terus kita membina kita, membantu kita di bidang lingkungan, biar kita bisa tetap belajar, terus berkembang, mulai dari prosesnya kan banyak sekali, dari organik, terus dari plastik. Nah, plastik itu bisa terbagi banyak lagi. Nah, dari situ kita sangat membutuhkan pemerintah untuk bisa terus belajar, bisa teredukasi dari berbagai bahan itu, dari berbagai barang dari sampah seperti itu. Kendalanya selama ini apa kekurangan pelatihan ini? Apakah masih kurang atau bagaimana? Untuk sementara kendalanya alhamdulillah tidak ada, tapi kita berharap sama pemerintah ataupun instansi yang bisa membantu, terutama di armada. Armada kan masyarakat Wonomulyo sendiri cukup banyak, dan kita masih punya 1 yang di belakang ini, dan ada tambahan dari Bank Sulselbar 2. Insya Allah makin bisa bisa dirangkul di rumah-rumah untuk di Kecamatan Wonomulyo. Dari pengolahan ini apa yang sudah dihasilkan? Dan berapa ton sampai yang diolah setiap harinya kita mencapai baru 4 ton. Baru per hari itu dari sekitar 50 rumah lebih. Per harinya berapa ton? 50? Enggak, per hari untuk sementara. Untuk sementara ini karena kita baru beberapa hari nih, per 2 November kemarin. Kita baru beberapa ton. Gitu. Sekitar berapa? Sekitar 4 ton per harinya. yang dihasilkan apa saja? Yang dihasilkan banyak sekali, ada sampah plastik dari warkop, sampah dari rumahan, sampah makanan, sampah organik yang lainnya, dan terutama di warkop itu sampah gelas plastiknya banyak sekali. Jadi kita pilah semuanya. Dari pengolahan ini apa-apa yang tidak diproduksi dari pengelolaan sampah ini? Itu sampah organik biasanya. Sampah organik itu keutamaannya besar sekali untuk maggot biasanya. Sebenarnya kita belum belajar tentang maggot, tapi kan informasi banyak dari sosial media, dari YouTube segala macam. Nah itu bisa dimanfaatkan dan bisa dipakai untuk pupuk juga, pupuk organik. Tim Warta Kominfo SP, Polewali Mandar. Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah.